يا إمام الرسل يا سندي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah, marilah sebelum kita melanjutkan membaca kitab, kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu kepada sang musannif serta kepada guru-guru kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Huququl walidaini utawi iki iku nerangke piroh-piroh hae wong tua. Jadi bab ini menerangkan tentang haknya orang tua, hak asasi orang tua. Al-walidani utawi wong tua loro. Siapakah walidan itu? Huma ya walidain as-sababu iku sebabe fi wujudil insani ing dalam wujude menungso. Jadi orang tua adalah sebab adanya manusia. Kalau yang menciptakan jelas Allah yang menciptakan, tapi dengan sebab adanya orang tua maka lahirlah seorang anak, lahirlah seorang manusia. Kalau nggak ada orang tua maka nggak ada anak tersebut. Itu dinamakan sebab. Semua itu karena kuasanya Allah, karena kehendaknya Allah, tapi kehendak tersebut terwujud karena adanya sebab, yaitu abah, ibu, ayah, ibu, orang tua. Laula ana uhuma, lamun ora ono utawi kangilane wong tua, mastaroha mongko ora leren sopo insan. Walaula syaqauhuma, lan lamun ora ono utawi kesulitane wong tua, matana ana mongko ora ngerasakake nikmat sopo insan, sopo menungso, jika tidak karena kesulitan yang telah dilampaui oleh orang tua, jika tidak karena susah payah atau jerih payah orang tua, maka anak itu tidak akan bisa merasakan nikmat, tidak bisa merasakan kenikmatan, tidak merasakan enak hidupnya. Dia bisa kerasa enak, dia bisa kerasa nyaman, dia bisa kerasa nikmat. Itu karena diantaranya adalah jerih payah orang tua, karena kesulitannya orang tua, karena rasa sakit yang dilampaui orang tua. Kenapa tidak? Ini bukti konkretnya. Amma ummuhu fahamalat syukurhan wa wadu'at syukurhan. Amma ummuhu anapun utawi ibune insan, fahamalat mongko mengandung sopo ibu hu ing insan atau ing anak kurhan hale rekoso. Wa wadu'at lan lahirake sopo ibu hu ing anak kurhan hale rekoso. Ya, dimulai dari ibu yang mengandung dengan susah payah, dengan begitu banyak kesulitan, dengan begitu banyak kesengsaraan, kesakitan yang dirasakan ketika mengandung. Setelah mengandung, melahirkan, setelah melahirkan, mengasuh dari bayi sehingga besar. Nah, itu merupakan jerih payah atau susah payahnya seorang ibu. Kalau tanpa ada jerih payah atau susah payahnya seorang ibu, maka anak itu ya tidak merasakan, bisa tumbuh dengan enak, bisa tumbuh dengan menyenangkan, bisa sehat. Semua itu diantaranya adalah dengan jerih payahnya seorang ibu. Bukan hanya ibu saja, wa amma abuhu faqad badzala wus'ahu fima ya'udu ilaihi
bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Kalau seorang ayah, wa amma abuhu anapun utawi bapake insan atau anak atau walad, waqad badala mongko temen-temen mengerahkan sapa abah wus'ahu ing kemampuane abah fima ing dalem perkara yaudu kang balik apa ma ilaihi maring anak bin naf'i kelawan kemanfaatan. Adapun abahnya, ayahnya, bapaknya itu mengerahkan seluruh kemampuannya, mengerahkan seluruh tenaganya untuk anak mereka, tidak melihat siang, tidak lihat malam, tidak lihat pagi. Orang tua, abah itu mengerahkan kemampuannya, tenaganya untuk kemanfaatan anaknya, untuk kebahagiaan anaknya, mencari rizki, banting tulang demi anak-anaknya, ya susah payah, jerih payah demi anak-anaknya. Min tarbiyati jismihi saking didik rogone anak, wa ruhihi lan ruhe anak, untuk memenuhi kebutuhan anaknya, kebutuhan jiwa raganya anaknya, mulai dari kehidupan sehari-hari, mulai dari sandang, mulai dari pangan, mulai dari pendidikan. Nah, itu orang tua, abah yang memikirkan, jerih payah bekerja kesana kemari untuk kebahagiaannya anak, untuk kebutuhannya anak. Maka dari itu fayajibu alaihi ayyadhkura ni'matahuma liyashkurahuma alaiha. Fayajibu mongko wajib alaihi ing ngatasi walad ayyadhkura ing yento eling sapa walad nikmatahuma ing nikmate wong tuwa loro liyashkura supaya syukur sapa anak huma ing wong tuwa loro. Ya, maka wajib bagi anak mengingat, ya, menyadari akan kenikmatan seorang tua itu, akan kenikmatan yang diberikan melalui orang tua. Betapa luar biasanya orang tua yang telah jerih payah, yang telah susah payah memenuhi kebutuhan anak. Oleh karena itu, kalau anak sudah mengakui, mengingat-ingat akan nikmat dari orang tua tadi, maka dia harus bersyukur, berterima kasih, benar-benar bersyukur atas orang tua tadi, atas nikmat yang diberikan melalui orang tua tadi. Harus wajib bersyukur, berterima kasih itu wajib. Berterima kasih itu caranya banyak, ya, berterima kasih caranya bermacam-macam. Enggak hanya mengucapkan terima kasih, tapi juga dengan perlakuan, dengan kelakuan. Seperti apa? Wa ayyam tasila amrohuma lan yento mituruti sapa walad amrohuma ing perintahe wong tuwa. Jadi anak harus mengikuti perintahnya orang tua, memenuhi perintahnya orang tua. Jika orang tua merintah, maka anak harus memenuhi, harus mematuhi. Jika orang tua minta tolong, maka anak harus wajib menolong. Misalnya minta ditumbasno, "Nduk, nyuwun tulung, ibu ditumbaske gula teng warung." Maka anak harus segera beranjak, nggih Bu, harus seperti itu, ya. Tidak boleh moh mangkeh, moh Bu, apalagi seperti itu, tidak boleh. Illa idza kana bimaksiatin, angin tatkalane ono apa perintahnya bimaksiatin iku kelawan maksiat. Illa idza kana kejaba tatkalane ono apa perintah bimaksiatin iku kelawan maksiat. Semua perintahnya orang tua harus dipatuhi, harus dituruti, kecuali jika perintahnya itu berupa maksiat. Wong tua ngongkon maling, enggak boleh, ya. Orang tua menyuruh kita untuk mencuri,
orang tua menyuruh kita untuk bermaksiat, maka kita tidak boleh menuruti perintahnya. Yang dituruti adalah yang selain maksiat. Tapi ketika kita menolak pun tidak boleh menolak dengan gaya yang sombong, menolak dengan gaya yang bantah-bantah, bentak-bentak, enggak. Tapi menolaknya dengan cara yang bagus, dengan cara yang halus, dengan cara memberi pengertian juga kepada orang tua. Tuh yang pertama tadi, mengingat-ingat akan jerih payahnya orang tua, bersyukur, kemudian mengikuti seluruh perintahnya kecuali perintah yang maksiat. Selanjutnya, wa yajlisa ma'ahuma khasyian, wa yajlisa lan yento lungguh sapa walad ma'ahuma sertane wong tua khasyian hale khusyuk. Jadi ketika kita duduk-duduk bersama orang tua, maka duduknya itu juga duduk yang fokus, khusyuk, sopan. Tidak boleh duduk sembarangan di depan orang tua, harus khusyuk, yang tenang hatinya, yang tenang duduknya, yang anteng. Terus yang paling penting adalah sopan, duduknya itu sopan ketika berada di depan orang tua, fokus ya. Wadon torfahu anzalatihima, wadon tor ngermake atau menundukkan torfahu ing mripate walad anzalatihima saking lupute walidain, saking lupute orang tua. Ketika duduk bersama orang tua harus khusyuk dan juga menundukkan pandangan dari kesalahannya orang tua. Maksudnya apa? Menundukkan pandangan dari kesalahannya orang tua. Namanya orang tua itu juga manusia yang terkadang mempunyai kesalahan, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Pasti nama manusia itu mempunyai kesalahan, mempunyai kekurangan, mempunyai aib. Nah, dari kesalahan tersebut anak tidak boleh mengumbar aib orang tua, tidak boleh menyebarkan aib orang tua, yaitu menutup mata dari aib tersebut. Jadi arti dari menundukkan mata dari kesalahan orang tua yaitu tidak menyebarkan aibnya orang tua, tidak menyebarkan kesalahannya orang tua. Selanjutnya wa alla yu'dhiyahuma lan yento ora galai sapa anak huma ing walidain. Yang selanjutnya adalah wa alla yu'dhiyahuma lan yento ora galai sapa walad huma ing walidain. Setelah tadi ada kesalahan orang tua, kita tidak boleh membeberkan, tidak boleh menyebar-nyebarkan. Selanjutnya yaitu tidak boleh menyakiti hati orang tua. Allah yu'dhiyahuma, tidak boleh menyakiti hatinya orang tua. Meskipun itu sedikit, kita tidak boleh menyakiti. Ini dilanjutkan walau biqauli ufin, lan senajan lamun kelawan ngomong hush gitu. Kalau kita ufin itu bisa diartikan hush atau itu kan kalau orang tua sedang menasihati kita bilang gini, mengecap atau hush atau hah, itu tidak boleh meskipun hanya dengan kata-kata itu, karena itu menyakiti hatinya orang tua, kita tidak boleh. Dijelaskan dalam surah Al-Isra ya, ayat 2 ayat 23 ayat 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Ya, maka jangan mengucapkan kata-kata hus. Kita disuruh memperbaiki anak kita kepada orang tua, tidak menyakiti dan tidak boleh mengucapkan walaupun dengan kata
atau hush atau itu tidak boleh. Kalau berbicara kepada orang tua, kalau kita memakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa yang kromo, ojo nguku nggih. Piye to kuwi iku? Masuk sama orang tuanya seperti itu. Halus mengucapkan yang halus ketika berbicara kepada orang tua, yang halus, yang sopan, ojo bentak-bentak. Apalagi sampai orang tua bahasanya nguku kasar, tidak boleh. Ya, belajar memakai bahasa yang halus, bosok alus, kromo alus kepada orang tua. Wala yutila jidalahuma, wala yutila lan yentok orang dawaake sapa walad jidalahuma ing padone walidain. Namanya anak dan orang tua itu pasti terkadang ada tidak kesesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat. Nah, ketika ada perbedaan pendapat atau perdebatan sebagai seorang anak, maka berusaha jangan sampai perdebatan tersebut berlanjut-lanjut. Ora usah dawa-dawa debate, ora usah dawa-dawa padune. Anak menghindari padu atau berdebat dengan orang tua, jangan diperpanjang debatnya. Namanya perbedaan pendapat itu wajar, tapi kita sebagai anak harus pintar-pintar bagaimana caranya biar perdebatan itu tidak terus-menerus. Wa alla yamshiya lan yento ora mlaku sapa walad amamahuma ing ngarepe wong tuwa loro. Jika kita sedang berjalan bersama orang tua kita, maka kita enggak boleh disii, tidak boleh berada di depannya orang tua. Kita bisa saja di belakangnya, bisa saja di sampingnya, yang penting tidak di depannya. Tidak sopan. Illa fi khidmatihima, kejaba ing dalem ngladeni wong tua loro, kecuali dalam hal kita khidmah, melayani orang tua. Misal orang tua kita butuh pengamanan di depan, mungkin ada hal yang berbahaya sehingga kita harus menjaganya, menjaga orang tua di depan orang tua kita, nggak apa-apa. Misal seperti ada preman, ya, kita sedang berjalan dengan orang tua, sepertinya ada gerombolan orang-orang nakal, gerombolan orang-orang pemabuk. Nah, untuk melindungi orang tua kita, kita boleh berjalan di depan orang tua demi untuk perlindungan. Kalau ketika berjalan tidak ada apa-apa, berjalan biasa, jalan-jalan atau berjalan mau ke toko atau berjalan kemana, tidak boleh disii di depannya orang tua, tidak boleh, kecuali kalau untuk penjagaan, untuk perlindungan, untuk pelayanan orang tua nggak apa-apa berada di depan kita agar orang tua itu selamat, agar orang tua tidak ada bahaya. Contoh tadi ada pemabuk sehingga kita harus melindungi, berada di depannya, itu bagus. Atau orang tua sedang sakit, orang tua sedang membutuhkan segala sesuatu yang harus dibeli, wes minta tolong kita untuk membeli, wes kamu dhisik, ibu kakinya sakit nggak bisa berjalan cepat, maka minta tolong belikan itu, kamu yang beli dulu di depan ibu. Nah, itu nggak apa-apa. Untuk khidmah, untuk pelayanan tidak apa-apa, atau untuk perlindungan tidak apa-apa. Kalau untuk tidak ada masalah apa-apa, berjalan biasa, kita tidak sopan jika berada di depan orang tua. Selanjutnya, wa an yad'u lahuma birrahmati wal maghfirati, wa an yad'u lan yentondonga sapa anak huma ing wong tua loro birrahmati kelawan rahmah wal maghfirati lan pengapura. Jadi ketika kita mendoakan orang tua
Dan kita harus selalu mendoakan orang tua kita birrahmati wal maghfirah, memohonkan rahmah, memohonkan maghfirah untuk orang tua kita. Maka doanya yang sering kita baca, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Rabbi firli wali walidayya, ampunilah kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan kasihilah kedua orang tuaku. Maka doa yang sering kita bacakan seperti itu, ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Kita memohon, senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, memohonkan ampun dan memohonkan rahmat untuk orang tua kita. Semuanya sudah hafal ya? Jangan-jangan ada yang nggak hafal lagi doa untuk orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Selanjutnya, wa an ya'murahuma bil ma'rufi wa yanhahuma 'anil munkari. Selanjutnya, wa an ya'murahuma bil ma'ruf, wa an ya'mura lan yentong merintah sapa walad huma ing wong tuwa bil ma'rufi kelawan kebagusan, wa yanha lan nyegah sapa walad huma ing wong tuwa 'anil munkari saking kemungkaran. Selanjutnya, yang harus dilakukan anak kepada orang tuanya adalah memerintah kepada orang tua al-ma'ruf, kebagusan. Jadi amar ma'ruf kepada orang tua, memerintahkan kebaikan, memerintahkan kebagusan, mengajak kebaikan kepada orang tua kita. Yang pastinya ketika kita mengajak pun harus dengan cara yang baik, harus dengan cara yang sopan, harus dengan cara yang ihsan, yang bagus. Tidak boleh ajak-ajak karo sing nggak sopan, bentak-bentak, ngajaknya nggak boleh. Memberi pengertian yang baik ketika orang tua kita tidak tahu, kita berikan penjelasan, kita berikan pengertian tentang hal-hal yang baik kepada orang tua kita. Bukan cuma mengajak kebaikan, tetapi juga melarang atau mencegah mereka dari hal-hal yang mungkar, dari hal-hal yang diharamkan, dari kemaksiatan, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran kepada orang tua kita. Yang pastinya dengan cara apa? Dengan cara yang ihsan, dengan cara yang halus, memberi pengertian sedikit demi sedikit. Jangan sampai melarang kemungkaran tapi dengan cara yang salah, merasa dirinya benar dan menyalah-nyalahkan orang tuanya, itu tidak boleh. Kalau memang orang tua melakukan kemungkaran, kita larang, kita cegah dengan cara yang baik pula, dengan cara yang sopan pula. Tidak boleh dengan cara yang sombong, dengan cara yang angkuh, tidak boleh. Liyakuna, kenapa kok anak harus amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada orang tua? Kenapa harus mengajak kebaikan? Kenapa harus mencegah kemungkaran kepada orang tua? Liyakuna sababan fi najatihim, liyakuna supaya ana sapa walad sababan iku dadi sebab fi najatihim ing dalam slamete wong tuwa minan nari saking neraka. Betapa bahagianya kita sebagai anak jika kita bisa menyelamatkan orang tua dari neraka, menjadi sebab orang tua kita selamat dari neraka. Sing aslina orang tua kita hampir saja masuk neraka, hampir saja masuk neraka karena sering melakukan maksiat, karena sering melakukan perbuatan buruk, sering melanggar perintah-perintah Allah, sering melaksanakan atau mengikuti larangan-larangan Allah, ya. Jadi sering bermaksiat. Tetapi kita menjadi sebab
orang tua tersebut meninggalkan maksiat. Nah, itu artinya kita menjadi sebab orang tua tersebut selamat dari api neraka. Makanya kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang tua, biar kita menjadi sebab orang tua tersebut selamat, menjadi sebab orang tua tersebut masuk surga. Betapa bahagianya jika anak bisa menyelamatkan orang tua dari kesesatan. Ya, kita wajib menjadi sebab ketika melihat orang tua kita tersesat, kita wajib membelokkan ke jalan yang benar. Kama kaya oleh ono, kama kana kaya oleh ono sapa wong tuwa loro sababan iku dadi sebab fi wujudi ing dalem wujude anak. Seperti halnya orang tua menjadi sebab lahirnya kita di surga, kita juga harus menjadi sebab orang tua kita selamat dari neraka. Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala wasdawa Allahu sinten Allah Ta'ala maha luhur Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ayat yang sudah saya singgung tadi yaitu surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24 menerangkan tentang haknya orang tua atas anaknya, ya, haknya orang tua atau kewajiban anak terhadap orang tua. Qala wasdawuh Allahu sinten Allah Ta'ala maha luhur Allah. Wa qada lan perintah rabbuka sapa pangeran sira alla ta'budu ing yen to ora nyembah sira kabeh illa iyyahu kejaba ing rabbuk kejaba ing Allah. Jadi Allah merintah kita agar kita hanya menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Itu perintah yang pertama dalam ayat ini. Dalam surah Al-Isra ayat 23-24 perintah Allah yang pertama yaitu menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah, hanya Allah saja yang disembah. Kemudian wabil walidaini lan kelawan wong tua loro ihsana gawe bagus temen. Yang kedua berbuat kebaik kepada orang tua dengan benar-benar baik, dengan benar-benar bagus, benar-benar berbuat baik kepada orang tua. Harus benar-benar bagus caranya, apapun tingkah laku kita kepada orang tua harus bagus, benar-benar bagus. Imma yablughanna indakal kibara, imma yablughanna lamun teko temen indaka ono ing sandinge sira al kibara ing tuwa ahaduhuma sapa salah sijine wong tuwa loro. Jika orang tua sudah menginjak usia lanjut, sampun sepuh, ya, jika orang tua kita salah satu yang abah atau yang ibu atau bahkan dua-duanya sampun usia lanjut, sampun sepuh, sudah tua, au kilahuma atau karo-karone, fala takul mongko aja ngucapno sira lahuma ing wong tuwa loro uffin, ing kata-kata uff hush, ya. Banyak terjadi. Kenapa Allah di sini menyebutkan jika orang tua kalian wis tua, wis menginjak usia tua, salah satu dari mereka atau keduanya sudah tua, maka ojo ngomong us, karena kebanyakan ini realita ya, yang ada kebanyakan ini kalau orang tuanya itu sudah tua, sudah sepuh, dan kita anak-anaknya sudah beranjak dewasa, itu biasanya sudah mulai berani. Mungkin kalau kecilnya, kalau masa-masa kecilnya biasa, namanya juga anak-anak, tapi kalau sudah menginjak dewasa dan orang tuanya sampun sepuh,
kebanyakan itu sudah mulai berani bentak-bentak, merasa orang tuanya itu wis sepuh, sehingga bahkan merasa aku lebih iso sekabiane daripada orang tuanya, sehingga mulai membentak, mulai menyuruh-nyuruh orang tuanya, mulai membentak-bentak orang tuanya. Maka tidak boleh, ya. Wala tanharhuma lan ojo nyentak sira huma ing wong tua loro, enggak boleh berkata hush, enggak boleh, apalagi sampai nyentak-nyentak juga enggak boleh. Itu kebanyakan anak kalau sudah menganjak dewasa dan orang tuanya sudah mulai lemah, sudah mulai tidak mampu beraktivitas, sudah mulai sepuh, itu sudah mulai berani, sudah mulai menyentak-nyentak karena merasa orang tuanya mulai lemah. Tidak ingat ketika kecil masih lemah, belum bisa berjalan, belum bisa merangkak, belum bisa berbicara, belum bisa kamar mandi sendiri. Siapa yang mengurus kita? Ya pasti orang tua. Tapi ketika kebanyakan sudah sukses, sudah kuat, sudah bisa segalanya, lupa akan susah payahnya orang tua ketika kecil, lupa akan susah payah jerih payahnya orang tua ketika kecil, merasa orang tua ini lemah, gak iso. Nah itu yang tidak boleh. Naudzubillah. Wa kullan ucapo sira lahuma maring walidain qaulan ing pengucapan kariman kang mulya. Tidak boleh membentak, tidak boleh berkata kasar, tetapi berkatalah yang sopan, berkatalah yang halus kepada orang tua, berkatalah yang sopan, berkatalah dengan nada yang rendah pada orang tua kita. Kita muliakan orang tua kita, ya, kita muliakan. Meskipun hanya dengan berkata halus sopan itu sudah membuat orang tua senang, maka dimuliakan orang tua kita dengan perkataan tadi yang halus, yang sopan. Tidak harus dengan kemewahan, tidak harus dengan harta yang melimpah. Dengan sopan santun kita sudah membuat orang tua senang. Syukur-syukur bisa membahagiakan orang tua kalau kita mampu. Wafid lan ngasurno sira lahuma krono walidain janahadzulli ing suwini ino minar rahmati saking arahi welas. Kita juga harus merendahkan diri terhadap kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayang, ya. Kita harus merasa rendah diri kita atas orang tua kita. Dengan penuh kasih sayang kita merendahkan diri kita pada orang tua. Wa qur rabbirhamhuma wa qulan ucapa sira. Nah ini doanya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi duh Allah, duh pangeran kula, irham mugi melas asih jenengan huma ing wong tuwa loro kama kaya oleh Rabbaya ngramut sapa wong tuwa loro ni ing kula shaghiran ing dalem wektu cilik. Doanya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Itu doanya. Maka tadi di awal disebutkan bahwa kita harus memintakan rahmat kepada orang tua dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang tua kita. Hadza wali yakhussal umma bi ziyadatil bir. Nah, ini ada keterangan tambahan. Tadi kan sudah disebutkan bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita, bagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita sudah disebutkan. Derek nanti macam-macam tadi. Nah ini ada keterangan ketambahan dari musannif. Hadza mahamono sira ing keterangan iki, maksudnya dari keterangan tadi. Nah ini tambahannya hadza ing keterangan iki dari tadi, mulai memperbaiki akhlak, mulai tunduk sama orang tua, memohon ampunan, mengikuti semua perintahnya. Waliyakhusha lan supaya ngususake sapa walad al umma ing ibu biziyadatil birri kelawan tambahi kebagusan. Jadi khususkan
Ini ada keterangan tambahan dari hal-hal tersebut itu nanti dikhususkan yang lebih untuk seorang ibu. Jadi birrul walidain, berbuat bagus kepada orang tua, itu ada khusus, ada tambahan khusus yang lebih ditekankan, yaitu kepada ibu. Itu harus lebih ditekankan lagi, lebih utamanya yaitu ibu. Kenapa? Liqaulin Nabi karena dewe Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati utawi bagus wong tua wadon, ibu maksudnya alal walidi ing atase wong tua lanang, diifani iku tingkat loro, iku tikel loro. Ya. Jadi keutamaan seorang ibu dibandingkan seorang ayah itu ada 2 tikel, ada 2 kali lipat. Nah, maka dari keterangan-keterangan birrul walidain, dari keterangan-keterangan haknya, kewajibannya seorang anak atas haknya orang tua itu dikhususkan, lebih diutamakan, teman-teman yang diutamakan itu ibu. Ya, karena lebih banyak hadisnya yang menerangkan tentang keutamaan ibu itu lebih daripada seorang ayah. Jadi di sini disebutkan adalah birrul walidati alal walidi bi'fani, memperbaiki akhlak atas ibu itu 2 kali lipat dibandingkan seorang ayah, dibandingkan sikap kita kepada seorang ayah. Kepada seorang ayah juga harus bagus, tapi kepada orang tua yang ibu maksudnya harus lebih bagus lagi. Seperti ada juga hadis Nabi ketika ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, man abur, ya Rasulullah, man abar, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak atas perlakuan baikku? Maka Nabi menjawab, ummaka, ibumu, sampai 3 kali, baru ayahmu, ibumu. Ditanya lagi, jawabnya ibumu, ditanya lagi, jawabnya ibumu, baru setelah itu ayahmu. Nah, itu sesuai dengan keterangan tambahan dari musannif tadi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.